Halo guys, welcome back to my channel. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dela Delia NPM 2331508. Saya dari kelas TE23A Universitas Teknokrat Indonesia. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu stoikiometri dan rumus, konsep, dan sebagainya. Oke, kita mulai ya. Apa itu stoikiometri? Stoikiometri berasal dari stoicheon dalam bahasa Yunani yang berarti mengukur. Dalam ilmu kimia, stoikiometri adalah ilmu yang mempelajari kuantitas suatu zat dalam reaksi kimia. Zat tersebut meliputi massa, jumlah mol, volume, dan jumlah partikel. Tidak hanya itu, nah, stoikiometri juga diartikan sebagai perhitungan kimia yang menyangkut hubungan kuantitatif zat yang terlibat dalam reaksi. Suatu reaksi dapat dikatakan sebagai reaksi stoikiometri apabila reaktan dalam reaksi habis seluruhnya. Adapun rumus-rumus yang biasa digunakan dalam menyelesaikan materi kimia stoikiometri adalah sebagai berikut. Nah, rumusnya adalah N sebagai mol, N dan adalah sebagai massa atau mR. Nah, sedangkan untuk konsep dan molaritasnya adalah yang pertama yaitu konsep mol. Dalam konsep mol, suatu mol atau satu mol suatu zat dinyatakan sebagai banyaknya zat tersebut yang mengandung 6,02 dikali 10 pangkat 23 buah partikel. Hubungan mol adalah jumlah partikel tersebut ditetapkan sebagai hipotesis Avogadro. Selain itu, massa suatu mol tersebut sama dengan AR ataupun MR yang dinyatakan dalam gram. Contohnya, ARC sama dengan 12 SMA, maka massa molar karbon adalah 12 gram per mol. Sedangkan untuk molaritasnya adalah jumlah mol zat terlarut dalam setiap 1 liter larutan. Konsep molaritas ini sering dikaitkan dengan stoikiometri larutan. Umumnya, molaritas dirumuskan dengan M sama dengan N per V atau volume. Nah, sedangkan untuk konsep-konsep kimianya adalah massa atom relatif atau AR, merupakan perbandingan massa suatu atom dengan 1/12 kali massa suatu atom isotop karbon 12 ataupun C12. Isotop C12 digunakan sebagai standar karena mempunyai kestabilan inti yang inert dibandingkan dengan atom lainnya. Nah, selanjutnya yaitu massa molekul relatif atau biasa kita tulis dengan MR. Nah, berbeda dengan atom relatif nih, massa molekul relatif digunakan untuk mencari perbandingan massa suatu molekul senyawa dengan 1/12 kali massa satu atom isotop karbon 12 atau C12. Dalam hal ini, molekul merupakan penggabungan dari atom suatu unsur dari MR merupakan jumlah AR atom-atom penyusunnya, atau dapat dirumuskan dengan MR sama dengan sigma AR. Nah, di sini ada juga tetapan STP. Yang pertama yaitu volume molar keadaan STP atau standar temperature pressure. Nah, STP itu singkatan dari standar temperature pressure, teman-teman. Penentuan volume molar gas pada keadaan standar ataupun standar temperature STP yaitu temperatur atau suhu 273,15 ribu ataupun 0 derajat Celcius dan tekanan satu atom. Contohnya yaitu Fn sama dengan R dikali Tp sama dengan 0,08206 L dikali atom dikali K-1 dikali mol min 1 dikali 273,15 K 1 atom sama dengan 22,414689. Sedangkan untuk L dikali mol min 1 sama dengan 22,4 L per mol. Jadi, volume molar gas pada keadaan STP atau standar temperature pressure sama dengan 22,4 L mol min 1 atau 22,4 L per mol. Maka rumus molnya bisa kita tulis menjadi N sama dengan mol, F sama dengan volume, dan N sama dengan volume per 22,4. Nah,
Selain tetapan STP, di sini juga ada Avogadro. Avogadro biasa dilambangkan dengan Na ataupun L. Adalah konstanta tertentu dari SI dengan nilai eksak 6,02 dikali 10 pangkat 23 mol pangkat min 1. Ini digunakan sebagai faktor normalisasi jumlah zat dalam sampel yang didefinisikan sebagai jumlah partikel penyusun dibagi Na. Jika mencari mol menggunakan konsep ini, maka rumusnya adalah N sama dengan jumlah molekul dan N kecil sama dengan N besar per 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, selanjutnya angka 22,4 L merupakan volume gas ideal dalam keadaan STP atau Standard Temperature and Pressure dengan tekanan gas atau kita tulis dengan satuan P sama dengan 1 atom dan suhu dengan satuan T sama dengan 273 K. Sementara angka 6,02 dikali 10 pangkat 23 merupakan besaran tetapan Avogadro. Jadi, satu mol zat apapun memiliki jumlah partikel yang sama, yaitu sebanyak 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel. Sedangkan untuk rumus empiris yaitu rumus empiris kimia mencerminkan perbandingan terkecil antara jumlah atom dalam suatu senyawa. Contohnya nih, jika analisis unsur menunjukkan 40% karbon, 6,7% hidrogen, dan 53,3 oksigen, rumus empirisnya adalah CH2O. Ini memberikan gambaran komposisi tanpa rincian struktur molekul ataupun jumlah atom spesifik. Nah, di sini ada beberapa contoh soal yang bisa kita pahami. Yang contoh soal pertama yaitu rumus empiris fruktosa adalah CH20 jika massa molekul relatif fruktosa tersebut adalah 180. Rumus molekulnya adalah ARH sama dengan 1, C sama dengan 12, dan O sama dengan 16. Nah, ini adalah pembahasan soalnya yang mana menghasilkan rumus molekulnya bisa dinyatakan sebagai rumus molekul atau empiris N sama dengan CH20 pangkat 6 atau bisa kita tulis atau berubah menjadi C6H12O pangkat 6. Nah, tetapan RTP. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang ketetapan RTP, di mana kondisi dengan suhu 0 derajat Celcius ataupun 273 K adalah tekanan satu atom, atau 76 cmHg disebut dengan keadaan standar dan dinyatakan dengan STP standar temperature and pressure. Keadaan tersebut apabila dimasukkan ke dalam rumus gas ideal menghasilkan nilai-nilai sebagai berikut. PV sama dengan nRT dengan keterangan P adalah tekanan ataupun dengan satuan atom, V adalah volume gas yang biasa ditulis dengan satuan liter, N kecil adalah jumlah mol ataupun mol, R sama dengan tetapan gas sama dengan 0,082 L atom per mol K. Jadi, T sama dengan 0 derajat Celcius atau 273 derajat K. Nah, di sini ada beberapa contoh soal beserta pembahasannya. Nanti bisa kita bahas untuk di lain waktu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang apa itu stoikiometri, rumus, dan konsep-konsep dasar stoikiometri di dalam dunia kimia. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.